Jadi tadi kita dari ujung kampung yang di bawah sana menuju ke sini nih sudah kurang lebih 2 kilo teman-teman, dan masih nanjak lagi. Ini sekitar berapa kilo nih Kang Mumun? 1 kilo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi satu keluarga yang saat ini masih bertahan tinggal di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah keluarga ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi jalan menuju ke rumah satu keluarga yang berada di tengah-tengah hutan ini ya. Dan perjalanan kita menuju ke sana ini lumayan jauh ya. Jadi tadi kita dari ujung kampung yang di bawah sana menuju ke sini nih sudah kurang lebih 2 kilo teman-teman, dan masih nanjak lagi. Ini sekitar berapa kilo nih Kang Mumun? 1 kilo lagi. Oke teman-teman, ini perjalanan kita kali ini ditemani sama Kang Mumun ya, yang pernah mengantarkan kita di trip-trip sebelumnya. Dan seperti biasa kita juga ditemani sama Ijal. Oke, Kang Mumun, kita lanjut. Oke, siap. Ayo. Oke, kita nanjak lagi teman-teman. Mantap nih. Jadi kita shoot tadi di pertengahan perjalanannya, karena ini perjalanan juga lumayan jauh nih teman-teman. Nanjak terus. Ini lumayan ya. Masih semangat Jal? Semangat. Masih semangat nih. Nanjak terus nih. Ini kita dari bawah udah nanjak teman-teman. Sejauh 2 kilo. Dan kita masih lanjut. Nanjak lagi sekitar 1 kiloan. Wow. Jadi ini udah lama ya kita nggak ngetrip bareng dengan Kang Mumun nih. Sekitar berapa bulan Kang Mumun? 3 bulan ya. Sekitar 3 bulan. Aduh. Ayo Jal duluan Jal. Mantap.
Ini untung nggak hujan teman-teman. Hari ini cuacanya cerah. Waduh. Kang Mumun pelan-pelan. Aduh. Nanjak. Jalannya kayak gini. Waduh. Wow. Cakep nih pemandangannya. Bagus banget. Aduh. Benar-benar jauh nih. Kalau kemarin di trip sebelumnya kita turun, tapi kali ini kita nanjak teman-teman. Waduh, Kang Mumun. Nanya dulu nih, nanya. Namanya Abah siapa nih yang kita kunjungi nih? Abah Odai. Aduh. Lumayan nih. Ini gunung apa nih namanya nih? Ini gunung apa di atas nih? Ini Cula Badak. Kalau yang ini? Yang sebelahnya? Aduh. Aduh. Nih teman-teman, kita itu berada di bawah sana tadi, motor ya, parkir di sana. Lalu nanjak nih, jalan kaki sejauh 3 kilo. Mantap. Alhamdulillahnya hari ini cuacanya cerah. Pelan-pelan teman-teman, ini nanjak. Mohon maaf ya teman-teman, ngos-ngosan ini udah lama gak nge-trip. Waduh, wih cakep, cakep banget nih. Widih, Masya Allah, benar-benar cakep. Wih ada kerbau nih, Masya Allah. Wow, keren. Kayaknya ini nih. Oh iya. Berada di balik bukit teman-teman. Ini nih ya. Wow. Ada gogoknya. Aduh. Masya Allah. Jauh teman-teman. Sekitar 3 kilo. Wah. Cakep nih. Cakep ya.
Masya Allah. Guguknya banyak. Ini berarti rumahnya ya? Iya, Bang. Ada? Ada. Masya Allah. Assalamualaikum. Wah, ini istrinya beliau ya? Istrinya Pak Odai? Punten, Bu. Punten. Damang, Bu. Alhamdulillah. Abah ada, Abah. Oh, ini Abah Odai. Masya Allah. Damang, Bah? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih ya di sekitaran ini. Masya Allah. Ini ada penjaganya. Alias gogok ya. Oke, kita mau masuk dulu ya, ngobrol-ngobrol sama Abah Odai ya, sama istrinya. Waduh, bener-bener ini disambut meriah ya. Oke. Assalamualaikum. Masya Allah. Nih rumahnya Abah Odai. Cakep ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ini ya. Bah, sebelumnya perkenalan, Abi Ibra. Aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Tinggalnya di Cukangkaung, Sodong Hilir. Kebetulan dapat informasi dari Kang Mumun. Katanya di sini tuh ada yang tinggal jauh sekali, terpencil di tengah hutan. Masya Allah. Dan ternyata benar ya. Dari kampung ke sini itu kurang lebih 3 kilo ya. Lebih ya. Nanjak terus. Masya Allah. Tadi hampir menyerah karena nanjak terus ya. Masya Allah, ya Allah. Ini punten, benar ya Abah Odai ya. Kalau istrinya namanya siapa? Pak Edey ya, Mas. Oh, biasanya dipanggil Pak Edey. Kalau istrinya namanya? Ibu Eti. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Edey ini usianya berapa sekarang? Hampir 50. Hampir 50 tahun. Kalau Ibu Eti? 40. 40, beda 10 tahun ya? Masya Allah. Nah, tinggal di sini sudah berapa lama? Kira-kira? Dia mampir di tengah-tengah hutan lah. 10 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun di hutan ya. Tapi sebelumnya berarti di kampung. Di kampung tinggal di hutan bolak-balik atau pas menetapnya di sini baru 3 tahun ini? Iya. Oke. Jadi Abah Odai? Boleh ya. Biasa dipakai Abah Odai ya. Abah Odai ini udah tinggal sekitar 3 tahun di sini. Di sini ada listrik atau enggak kira-kira? Surya. Oh, enggak ada listrik. Ya, adanya pakai tenaga surya. Jadi kalau hujan enggak nyala. Gelap-gelapan ya. Masya Allah. Nah, ini kan tinggal jauh nih. Saya tanya ke ibu ya. Kalau ke pasar, kira-kira nih berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kadang-kadang Geduartos ke pasar. Kadang-kadang seminggu. Iya. Sebulan pernah? Sebulan sekali? Pernah. Pernah ya, tergantung ada rezekinya ya. Nah, ini kan tinggal jauh dari pemukiman ya. Kalau apa nggak takut kalau misalnya sakit dan sebagainya? Enggak takut. Nggak takut ya, karena sudah terbiasa ya. Ya, udah biasa. Kalau untuk akses air di sini gimana? Ke sungai? Serang. Oh, turun ke bawah. Berapa jauh nih turun ke mata air? Kira-kira 1 kilo atau setengah kilo nyampe? Setengah kilo jauh juga ya. Jadi kalau ngambil air pakai gen, air minum, atau pakai apa biasanya orang sini sebutnya? Pakai kompal.
kompan. Kompan. Ya, kompan. Oh yang ini gen ya. Kompan. Ini air semua isinya. Iya. Oh, nih teman-teman. Ini isinya air semua, Masya Allah. Nah, kalau di sini berkebunnya apa kalau boleh tahu? Hasil tanamannya yang biasanya ditanam. Yang biasa cabai. Cabai, singkong. Ya. Berarti tanaman bulanannya. Nah, ini kalau sebulan panen berapa kali? Atau berapa kali, berapa bulan dipanen? Emangnya iya tahun iya teh sabaraha? Tergantung ya. Tergantung musimnya ya, kan beda-beda ya. Kalau singkong sampai 6 bulan sampai 7 bulan ya. Kalau cabai kan 3 bulan pertama ya. Setelah itu nanti panen setiap bulannya ya. Masya Allah. Jadi untuk kehidupan kayak kebutuhan sehari-hari memang menggantungkan di tanaman-tanaman bulanan ini ya. Kayak cabai, terus apalagi kayak lenca ya. Ini kalau ke pasar dijualnya kemana? Pasar mana kalau kira-kira jual? Enggak dijual. Cuma ada yang ada yang datang beli di sini. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bersyukurnya ini alhamdulillah teman-teman, ada yang datang mau beli di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke pasar ya. Karena kalau dari sini ke pasar tuh lumayan. Ya, jauh. Ya, jauh banget ya. Masya Allah. Jadi ini tinggal di rumah yang sederhana ya, yang terbuat dari kayu ya, sebagiannya asbes dan sebagiannya atap. Nah, atapnya ini pakai daun apa nih? Daun kirai atau daun kirai? Daun kirai ya. Ternyata di sini juga banyak kirai. Masya Allah. Nih, Abah, Ibu, saya datang ke sini silaturahmi sekaligus mengantarkan rezeki sedikit dari saya. Dan ada titipan dari Singapura uang tunai. Nah, Ijal, kita kasihkan sembako dulu. Nah, ini ada sembako sedikit dari saya, mohon ditampi. Semoga ini barokah. Ini juga ada minyak goreng. Terus ini juga ada sembako. Nah, ini macam-macam. Ada gula, ada kopi, terus ada mie. Dan ini ada titipan juga dari Singapura, dari Ibu Sabah, senilai Rp500.000. Mohon ditampi, Bu. Alhamdulillah. Nggak nyangka ya, Bu ya. Rezeki, Masya Allah. Gimana perasaan Ibu sama Bapak? Tiba-tiba hari ini ada orang asing yang nggak tahu ya, tiba-tiba anjing menggonggong, lalu ada orang ya. Jadi kaget ya. Jadi Abah ini kalau bahasa Indonesia ini kurang ya. Lebih banyak pakai bahasa Sunda karena memang di sini kan daerah pelosok ya, jarang orang asing seperti saya yang datang ke sini. Dan ini mungkin orang pertama kali ya yang datang ke sini, Bah. Alhamdulillah datang ke sini langsung membawa rezeki buat Abah sama Mak ya. Nah, ini kita tadinya panggil Ibu, sekarang kita panggil Mak aja karena orang Sunda itu terkenalnya dengan Mak ya. Kalau lauk pauk biasanya apa di sini? Lauknya apa? Ayam kah? Ikan kah? Kan jauh nih. Paling pedak ya. Biasanya ikan asin kalau orang gunung ya. Asin ya. Kalau tadi siang lauknya apa, Bah? Lauknya sayur-sayur aja. Sayur. Kalau orang Sunda itu terkenal dengan lalapan ya. Jadi kayak apa namanya, singkong, daun singkong rebus, daun pepaya ya. Masya Allah. Nih Abah sama Mak, punten ya, saya boleh lihat rumahnya nggak? Nih mau lihat-lihat kondisi rumah. Nih penasaran juga nih ya. Tinggal di sini berdua ya. Romantisan di hutan ini. Masya Allah. Kita kesini disambut sama Mak dengan penuh senyuman ini ya. Itu artinya mereka ini walaupun tinggal di hutan tapi tidak tertutup ya. Mereka selalu terbuka dengan siapapun yang datang ke sini selagi niatnya baik ya. Insya Allah.
Ini Abah sama Mak saya izin dulu ya, lihat ke dapur dulu nih. Oke, teman-teman. Sekarang kita melihat dapurnya nih. Masya Allah. Nih, hawu ya. Tungkunya ini cakep teman-teman ya. Nih. Nah, kita coba lihat nih. Jadi Abah ini sama Mak tadi masak apa ini? Nih. Tempe sama apa nih? Bukan tempe itu. Sayur bambu. Sayur pungut-pungutan. Ini nih lauk pauknya kayak gini ya. Jadi kita gerebek teman-teman ya. Kayak gini. Terus ini nih banyak kayu teman-teman. Masya Allah nih ya. Nih. Jadi kondisi dapur beliau nih sangat bersih ya. Nih. Kalau ini tempat kumpul ya. Kumpul. Terus di sebelah sini tuh saya lihat ada tangga naik, Bah. Ini coba, Bah, saya kasih lihat, Bah. Ini tangga naik nih apa ini? Kira-kira. Coba naik ke atas nih apa nih? Enggak, maksudnya naik ke atas nih lihat apa, Bah? Iya, boleh lihat. Oh, boleh saya nengok. Oke. Sekarang kita coba ke atas. Waduh, ini benar-benar sempit. Ini ukuran Abah aja ini. Saya mah merayap. Aduh. Cakep nih. Bener. Masya Allah. Aduh, bener-bener cakep pisan Tuh. Di bawah sana itu airnya. Kurang lebih 300 meter dari sini ya. Tuh, ada air tuh di bawah tuh. Masya Allah. Tuh. Tempat mandinya di bawah itu, tapi longsor kayaknya. Bah. Longsor. Masya Allah. Nih ya. Berada di balik perbukitan dan gunung. Nih, cakep nih. Nih. Wih, luas nih teman-teman. Masya Allah. Jadi di sini nih. Lagi dibuat ya tempat nyantai di atas. Mungkin juga ada kamar di atas ya. Nih, ini sempit banget nih, nggak muat saya nih. Tadi nih maksa-maksain ya. Ini tuh ada apa ini namanya tempatnya dolo-dolo tempatku namanya nih. Kayak gini nih. Cakep. Nah sekarang saya turun dulu. Nih sempit kayak gini nih. Aduh. Jangan ngetawain saya lo ya. Cakep ya. Lalu di sini ada kandang kambing. Nah, sama gogok. Udah diem. Kita berteman. Ya. Kita berteman ya. Jangan digonggongin sayanya. Nih. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat pemandangan ya dari sini nih. Cakep bener nih. Masya Allah. Nih, coba kita ke sini nih. Nih ya. Waduh. Nih. Cakep ya. Tuh. Berada di kaki gunung. Apa ini? Lupa tadi namanya. Tapi ini benar-benar jauh. Ya. Tadi memang kita sengaja ngambil video di pertengahan perjalanan teman-teman. Biar nggak terlalu capek atau nggak terlalu ngos-ngosan juga. Masya Allah. Ada sebuah kehidupan yang sangat-sangat sederhana di sini teman-teman. Kehidupan Abah sama Mak ya. Nih. Ditemanin 2 gogok. Nah gogoknya udah dikasih makan makanan sama Ijal tuh. Biar nggak gonggong. Kasih makan Jal. Jangan gonggong. Kan udah dikasih makan. Yang sana juga Jal. Cuma udah. Oh udah. Ya. Hei jangan berantem. Kita berteman. Ya. Ini cakep nih. Ya.
Jadi depan rumah persis nih, enak ya. Nih, terus di sini beliau lagi jemur kapol ya. Masya Allah. Bener-bener cakep. Kayak gini teman-teman. Widih. Dan ini Kang Mumun langsung nyantai. Haus bang. Minum air bang. Minum hela. Gurih ya. Gurih apa tawar? Manis, ada agak manis-manisan bang. Air Manis. gunung Soalnya ini, sip. Air gunung mantap. Nih abah ngelinting. Lintingnya pakai tembakau. Orang Sunda bilang bakau ya. Nih. Nah, itu ada apa itu? Yang ini humut bubuai bang. humut bubuai itu dari apa itu? Tuh yang itu tuh yang cucukan. Yang cucukan tuh. Yang mana? Yang yang sana itu. Oh, ini. Itu bekasnya. Jadi ayamnya nggak dipotong dulu ya. Nunggu lebaran. Nah, sama ini nih apa ini? Singkong. Kalau yang ini merah. Nasi merah. Ditumbuk sama nasi itu ada, awet nih ya. ada tumbukan di belakang. Berarti punya sendiri. Iya. Nasi merahnya. Wah, keren ya. Alhamdulillah ya, kayak gini teman-teman ya. Kalau di sini gen itu dibilang apa di sini namanya? Kan Kompan ya. Saya kira pompa. Ternyata kompan ya. Nih, Mak kan tinggal di hutan, jauh dari orang-orang. Apa nggak takut nih gelap-gelapan ya, dikelilingin gunung-gunung. Udah biasa ya, Ma ya. Perempuan hebat ini ya. Kalau ngarit biasanya bareng apa pisah-pisah? kadang bareng Kadang pisah ya. Kalau bareng-bareng terus ya bosen. Bercanda ya, Mbak ya. Masing-masing. Jadi kadang Mak ya. Mak yang suka ngarit, Abah yang perbaiki sawah. Dan ini teman-teman, sama Abah bongkar lagi nih ya. Kayaknya nanam apa ini? Nanam singkong kayaknya nih. Ya, mau nanam apa, Bah? Singkong udah ku tebak. Alhamdulillah nih ya. Ya, terima kasih Kang Mumun ya. Sama-sama Bang. Sudah mengantarkan kita ke sini, mempertemukan saya dengan Abah dan istrinya. Dan ternyata benar mereka ini hidup jauh ya dari pemukiman warga ya. Di balik gunung ini mah ya. Tadi untung nggak menyerah. Hampir menyerah saya, Bah. Kata kamu Mun, udah dekat. Tenang, ya, jangan ya. Kalau ngantar rezeki itu jangan tanggung-tanggung ya. Alhamdulillah kesampai juga. Jadi ini rezeki dari Ibu Sabah kita sudah salurkan. Tinggal dari Kawiwin Qatar yang insya Allah nanti juga akan diantar sama Kang Mumun. Siap Kang Mumun? Oke, siap. Oke, Kang Mumun selalu siap. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kehidupan Abah sama Mak ya. Untuk sehari-hari di sini memang makan apa adanya. Ini ada lauknya ya. Namanya apa ini tadi? Humut bubuai. Humut bubuai ya. Iya. Bagi teman yang nggak tahu, cari aja namanya humut bubuai. Tanya orang Sunda. Terus juga beras merah sama singkong. Ini bukan bakpia ya. Ini singkong ya. Bakpia singkong. Jal. Nanti jangan lupa coba bakpia singkong ya. Nah, dan ini ada sejadah Mak dari Kawiwin Qatar. Tadi saya lupa, mohon diterima. Alhamdulillah. Dapat titipan sejadah ya. Di trip sebelumnya kita lupa. Alhamdulillah hari ini kita ingat dan kita bawa. Dan tadi hampir lupa lagi. Untung diingatin sama Ijal. Bah, kalau di sini sering nemu ular nggak, Bah? Enggak ya, alhamdulillah dijauhkan ya. Dan seterusnya dijauhkan terus ya. Jangan habis ini ketemu. Ya. Iya ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini tuh bukan gula ya. Ini mah garam. Orang gunung itu kalau nggak ada garam pusing. Iya Bu ya. Nah Bu, hari terakhir ke kampung kapan? Berapa hari yang lalu kira-kira turun ke kampung
kadang 3 hari. Turun pasir kayaknya, Iya, turun teh. gunung. Ada ngaca center. Terakhir kemarin berapa hari? 3 3 hari terakhir ya. Dan kesini bawa apa biasanya? Bawa lauk. Enggak bawa lauk. Sayurnya itu tuh ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini kita sudah mengantarkan rezeki dan ketemu langsung. Ya, suami istri tinggal di hutan ya, jauh dari perkampungan. Oke teman-teman, seperti inilah kehidupan abah sama emak ya. Jauh kemana-mana nih, bener. Nih ya, jadi kalau kita dari Banjarwangi, terus lihat gunung yang agak tinggi tuh ini ya, gunung ini nih ya. Dan ini teman-teman ya, berkebun tinggal di sininya nih. Jadi tinggal di sini tuh nggak ada listrik ya. Untuk listrik aja bergantung sama tenaga surya. Itu pun kalau nyala ya, kan tenaga surya itu belum tentu nyala. Makanya tadi dibilang turun kadang-kadang ngecas senter. Jadi sama aja ya, tinggal di tengah-tengah hutan tanpa listrik. Oke teman-teman, seperti ini ya kehidupan mereka. Dan mungkin saya rasa cukup ya. Nah, tadi yang saya bilang, ini tenaga surya dijemur kayak ikan teri ya. Nih, ada 2. Nah, ini langsung ya. Jadi kalau alhamdulillah hari ini nyala, ya berarti nyala. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah, jadi mereka bergantung dari tenaga surya. Jadi enggak ada listrik di sini. Oke, dan mereka di sini juga memelihara kambing ya, ini kambingnya ya, atau domba ya. Dan ada 2 penjaga ya, kita kesini digonggongin terus. Nah, dikasih makan sama Ija langsung rontok nih galaknya ya. Besok jangan gonggongin lagi ya, ntar saya bawa sarden. Oke teman-teman, saya Ibra mengucapkan terima kasih dan sekian dulu ya. Kita akhiri dulu videonya dan kita akan melakukan perjalanan pulang ke Sodong Hilir. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.